Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksan Aditya Putra dengan NIM 2011511018. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas kewirausahaan yang kedua, yaitu tentang bisnis model, rencana pemasaran, analisa resiko, dan prototipe. Pada presentasi kali ini ada 4 eh, isi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama itu bisnis model Canvas, tentang menuangkan ide bisnis ke dalam bisnis model Canvas disertai nanti dengan analisanya. Eh, yang kedua tentang analisa strategi dan rencana pemasaran, analisis terhadap pasar dari ide bisnis, rencana dan strategi pemasaran yang akan diterapkan. Eh, yang ketiga tentang analisa resiko, itu analisa risiko yang akan dihadapi berdasarkan pada analisis industri dan persaingan disertai dengan SWOT analysis. Dan yang keempat itu prototype, gambaran produk atau jasa. Baiklah, langsung yang pertama itu bisnis model Canvas. Di sini ada gambar dari bisnis model Canvasnya. Yang pertama yaitu customer segment. Pada bisnis ini, customer segment memiliki tipe niche market atau bisnis model yang memiliki target pasar secara spesifik. Di sini itu untuk para editor yang mencari pekerjaan dan juga para customer yang mencari editor untuk melakukan edit videonya. Yang kedua yaitu cost value proportion. Pada bisnis ini memiliki tipe getting the job done, yaitu bagaimana produk atau jasa berfungsi membantu pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bisnis ini dapat membantu pelanggan untuk mencari editor agar videonya dapat diedit dan juga membantu para editor agar mendapatkan pekerjaan mengedit video dari pelanggannya. Yang ketiga itu channelnya. Channel yaitu bagaimana bisnis ini dapat berkomunikasi dengan pelanggannya. Bisnis ini memiliki channel dan tipe web sales, yaitu pelayanan jasa dilakukan melalui website. Yang selanjutnya yang keempat yaitu customer relationship, yaitu bagaimana hubungan bisnis ini dengan customer berjalan, yaitu dengan tipe self-service, yang dimana pelanggan tidak berhubungan langsung dengan kami. Di sini kami hanya sebagai jembatan antara para editor dan pelanggan. Dan juga nanti terdapat rating system, di mana nanti pelanggan dapat memberikan rating kepada editor yang sudah hasil kerja editor yang sudah dikerjakan. Selanjutnya itu revenue stream, itu biaya yang terdapat pada iklan yang dipasang pada website dan biaya admin ketika pelanggan hendak membayar hasil editannya kepada editor nanti. Yang keenam yaitu key resources, sumber daya yang digunakan yaitu berupa human resources atau lebih tepatnya para editor yang nantinya akan melakukan pengeditan video customer. Selanjutnya itu key activities, yaitu berupa website development and maintenance dan juga database management. Dan selanjutnya itu key resources, key partnership, yaitu yang menjadi partner dalam bisnis ini yaitu tentu saja para editor. Dan yang terakhir ada cost structure, itu biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini termasuk biaya beli domain website nanti dan biaya untuk maintenance dan update dari website. Baiklah, selanjutnya masuk ke topik selanjutnya yaitu analisa strategi dan rencana pemasaran. Website view online ini akan menjadi website yang akan menjadi jembatan antara editor dan juga pelanggan yang ingin videonya nanti diedit. Jadi website ini memiliki dua target pasar, yaitu untuk para editor yang mencari pekerjaan dan juga untuk para customer yang membutuhkan videonya untuk segera diedit oleh para editor. Strategi pemasaran nantinya akan dilakukan dengan memasang iklan di website yang sering dikunjungi
ataupun melalui sosial media, dan juga nanti ketika pelanggan sudah selesai menggunakan jasa website via online ini, mereka dapat memberikan review dan mereka dapat membagikannya di sosial media mereka masing-masing. Selanjutnya itu untuk analisa risiko. Risiko yang dihadapi oleh website ini yang paling besar yaitu dengan adanya pesaing besar di luar negeri, yaitu Fiverr, yang dimana Fiverr ini bukan hanya uh, untuk editing video saja, tapi juga seperti copywriting, fotografer, desain, dan lain-lainnya. Dan untuk SWOT analisisnya, yang pertama untuk kekuatannya atau strengths-nya, yaitu yang pertama untuk memudahkan editor dalam mencari pekerjaan, dan yang kedua memudahkan customer untuk mencari editor yang memiliki kualitas yang bagus, dan selanjutnya opportunities atau peluang. Di sini peluangnya adanya komunikasi antara editor dan customer secara intensif, secara online, dan juga dapat melakukan transaksi secara online. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu berupanya adanya kemungkinan customer bisa berubah pikiran dan nanti hasil editan videonya tidak sesuai dengan keinginan atau kesepakatan awal. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yaitu ancaman dari pesaing yang sudah besar seperti Fiverr yang saya sebutkan tadi, dan juga adanya ancaman keamanan dari para hacker yang ingin meretas website. Dan selanjutnya itu prototipe dari website ini. Di sini dapat dilihat prototipe ada bagian untuk sign in, baik itu untuk para editor maupun untuk para user. Dan di sebelahnya ini ada laman untuk mencari, search untuk mencari editor oleh user, untuk mencari editor yang dapat dipercaya atau editor yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ini ada halaman profil dari para editor. Nanti di sini di profil ini editor dapat memasukkan uh, hasil-hasil karya editan videonya sehingga nanti para customer dapat menilai hasilnya dan mereka dapat memilih editor sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang ini terakhir ada laman untuk chat yang akan dilakukan oleh para customer untuk melakukan komunikasi dengan para editor nantinya di laman ini. Baik, mungkin itu sekian untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk kesimpulan, yaitu website view online ini memiliki target pasar para editor dan customer yang ingin videonya diedit. Website ini nantinya akan menjadi jembatan antara editor dan customer. Dengan adanya website ini, editor dan customer dapat melakukan komunikasi terkait video yang akan diedit dan customer dapat melakukan pembayaran secara online. Adapun resiko yang dihadapi berupa website yang sudah lebih terkenal terlebih dahulu dan memiliki fitur yang lebih banyak. Baiklah, mungkin demikian presentasi saya mengenai tugas kedua kewirausahaan ini, yaitu tentang model bisnis, analisa risiko, analisa strategi pemasaran, dan juga prototipe. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.